أخيرا أريد أن أقول للأخوات وللأمهات جميعا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير. أيضا أنا أتيت مع الإخوة في مؤسسة الدواء، وهم إخوة فاضلون ولهم أعمال طيبة ومباركة في الخير وفي المحافظة على صحة العلماء وطلبة العلم، وأيضا لهم جهود طيبة في نشر القرآن وفي أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. هل سيعرضون شيئا؟ نعم. ممكن يعرضون لكم بعض ما عندهم من الأعمال في الفيديو وأنتم سترون، وبارك الله فيهم وفيكم جميعا. ونختم المجلس إن شاء الله بالدعاء، ما أدري الآن أو بعدين يعني. Yumkina ba'dain. Assalamualaikum. نعم. Ya, Bu sekalian, beliau mengatakan ini yang terakhir, nanti sebelum ada penayangan video. Alhamdulillah kami bisa hadir ya di tengah ibu-ibu sekalian, tidak lepas juga karena partisipasi dan peran dari Yayasan Ad-Dawa. Yayasan Ad-Dawa ya. Ad-Dawa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, dia tibbun nabawi dan pengobatan secara holistik termasuk medis barat juga, di mana mereka bergerak atau Yayasan Ad-Dawa ini bergerak, tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan para ulama. Semoga Allah, kata beliau, membalas kebaikan Yayasan Ad-Dawa. Mereka bergerak di bidang Al-Quran juga, menyebarkan Al-Quran termasuk menjaga kesehatan para ulama, guru-guru kita, da'i-da'i kita, ustadz-ustadz kita yang senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kita. Karena tugas kita lah untuk merawatnya dan melindunginya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Dan berikut ini, ibu-ibu sekalian, akan ada video ya yang akan diputar ya. Akan ada video yang diputar, ibu-ibu sekalian. Mungkin bisa sama-sama kita saksikan supaya bisa memahami misi penting yang diemban oleh Yayasan Ad-Dawa pada kesempatan kali ini. Baik, untuk tim kami persilahkan. Sahabatku, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sadarkah sahabat atas nikmat kesehatan yang telah Allah titipkan kepada kita? Sudah sejauh mana kita menjaganya? Karena di luar sana bisa jadi ada yang saat ini tengah berjuang melawan sakitnya, atau mungkin ada yang saat ini telah kalah melawan sakitnya. Bisa jadi mereka itu keluarga kita, kerabat atau saudara kita, tetangga kita, bahkan para ulama dan asatid yang telah mengajarkan kita ilmu agama, yang mana kita telah lengah dalam menjaga dan memperhatikan kesehatan mereka. Gak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru ya sholat doang. Kan kita hidup nungguin mati, dan kerja itu nungguin waktu sholat. Ya kan? Iya kan? Hidup nungguin mati, kerja nungguin waktu sholat. Makanya saya di rumah bawa kafan, ada kafan. Saya di rumah ada kafan lengkap. Anak baru lahir, kafan beliin. Tambah gede, gedein kafannya. Yang penting pas dites dulu. Ada. Ini buat apa, Pi? Kalau lu mati? Ketika saya baca wa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu, dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa.
Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di sini. Kalau sudah keluar roh, nyawanya sudah sakaratul maut. Tidak ada orang yang tidak taubat saat itu. Seluruh manusia waktu sudah nyawa di sini, tinggal dicabut malaikat maut taubat. Tapi saya ketika sakaratul maut tobat tak diterima. Wa tasyi'ul janazah, mengantarkan jenazah. Dari muda friend kita diajarkan ingat mati friend. Ternyata urusan mati itu bukan cuma milik orang tua. Ternyata yang muda juga masya Allah dicabut oleh Allah karena udah waktunya, nggak pakai rasa kasihan. Jadi friend coy, pahami urusan mati bukan cuma milik orang tua. Makanya ketika Rasul ditanya, ayul mu'minina aqyas, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Rasul mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima badal mauti istidada. Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Kata Rasul adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan diri untuk hidup sesudah matinya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ikhwah, kita akan hidup di akhirat nanti tanpa batasan waktu. Tidak ada bandingnya dengan dunia ini. Abadan abidin, selama-lama-lamanya di akhirat nanti. Tapi walaupun sebentar di dunia, menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Sebentar tapi terlalu besar risikonya. Sebentar tanggung jawabnya juga besar. Kalau begitu apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Persis Allah mentarbiah kita melalui saum di bulan Ramadan. Lapar haus, mengendalikan nafsu dalam taat tidak lama. Hanya dari subuh sampai maghrib, maksimal 30 hari. Riyadhah ruhiyah, karena Allah ingin ruhani kita menjadi imam, jasmani kita menjadi makmum. Disinilah rahmatnya Allah untuk hamba yang beriman. Di mana kita saat ulama kita tengah melawan sakitnya? Di mana bukti kita mencintai mereka? Apabila sakitnya saja kita tidak tahu, layakkah kita bersama mereka di akhirat nanti? Perlu kita sadari bahwa seringkali ulama kita menyembunyikan sakitnya karena takut membebani kita sebagai jamaahnya. Maka sudah seharusnya kita untuk selalu menjaga dan memperhatikan kesehatan mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah lihat bagaimana tayangan videonya. Ya, sebelum saya berikan kepada Ustadz kami, Ustadz Alfian, ya, Al-Imam Syafi'i dulu pernah mengatakan, ini jadi dengan baik kita semuanya. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan bagian dari mereka. Kata Imam Syafi'i, ini imam besar.
Beliau mengatakan, aku mencintai orang-orang saleh meskipun aku bukan bagian dari mereka. Beliau tidak pernah merasa menjadi orang saleh. Tapi beliau berusaha mencintai orang-orang saleh yang beliau anggap saleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena aku berharap mudah-mudahan aku mendapat syafaat mereka nanti di akhirat kelak. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci kepada orang yang dagangannya adalah maksiat. Kerjanya maksiat terus. Walau kunna sawa'an fil bida'ah. Meskipun kami dagangannya sama saja. Sama-sama suka bermaksiat. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang laki-laki, dia katakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, kapankah kiamat itu? Kata Nabi apa? Ma'a'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuk kiamat itu? Justru Nabi nanya balik. Katanya, Ya Rasulullah, ma'a'adattu laha bikathrati siyamin wala salatin. Wahai Rasulullah, memang aku tidak mempersiapkan banyak salat atau banyak puasa untuk hari kiamat itu. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah kepada dia, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai di surga kelak. Ketika kita mencintai orang-orang saleh, meskipun kita bukan bagian dari mereka, Bapak Ibu sekalian, insya Allah, Allah membangkitkan kita bersama mereka nantinya. Kita cinta kepada ulama, meskipun kita nggak sampai kepada kedudukannya ulama. Kita cinta kepada ustaz, kita nggak pernah ceramah. Kita cinta kepada para kita nggak pernah pesantren. Ketika kita cinta kepada mereka, Allah akan mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak. Di dunia ini, Bu, siapa orangnya, sebanyak apapun dosanya, kalau ditanya, mau nggak dibangkitkan dengan teman-temanmu yang ahli maksiat, pasti semuanya bilang tidak mau. Ada yang mau dibangkitkan dengan pemain mukhamar di sini? Dengan pemain judi? Ahli maksiat? Nggak ada, walaupun kerjanya maksiat terus. Kalau ditanya dengan siapa kamu maunya dibangkitkan, pasti semuanya yang menjawab, aku ingin dibangkitkan dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, dengan ustadz-ustadz yang mungkin sebagiannya sudah meninggal. Kita lihat tadi yang usianya masih muda-muda itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, biasakan mencintai orang-orang saleh. Bagaimana cara mencintai mereka kalau kita nggak mau peduli tentang mereka? Kita telantarkan mereka. Mereka mau sakit, mereka mau mati, kita nggak mau tahu. Mereka mau meninggal, mereka mau wafat, kita nggak mau tahu. Bukan cinta. Kalau kita cinta sama orang-orang soleh, kita peduli dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan, sebisa mungkin kita hadirkan. Apa yang bisa kita bantu, sebisa mungkin kita bantu. Cinta itu tidak membutuhkan pembuktian. Makanya mau saya tanya nih, ibu sekalian, mau nggak dibangkitkan dengan orang saleh? Mau nggak dikumpulkan dengan orang saleh? Atau maunya nanti dibangkitkan dengan Fir'aun, Haman? Nggak mau. Abu Lahab, Abu Jahal, kaya-kaya nih. Kita maunya dibangkitkan sama dengan para ulama. Ya, baik. Ini sedikit dari saya. Nanti insya Allah akan disambung oleh Ustadz Alfian dari mewakili Yayasan Ad-Dawah. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, sebuah kajian yang luar biasa yang kita jadi terharu, senang, gembira, campur aduk jadi satu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Yayasan Ad-Dawah seperti pada kesempatan tahun yang lalu di bulan Ramadan Ramadan tahun yang lalu juga kami juga sudah hadir ke tengah-tengah ibu-ibu di kajian Islam Salihah Semarang ya, yang mana masih mengkampanyekan, masih membawa sebuah isu besar, isu utama yang wallahu alam bisawab sepanjang yang saya tahu belum ada yang membawa isu ini, belum ada yang membawa
sebuah gerakan ini, yaitu kita sebagai umat, kita sebagai jamaahnya para ustadz berusaha, berikhtiar untuk turut serta menjaga kesehatan para ustadz, para kiai, para guru-guru kita. Dengan cara apa? Mungkin tahun lalu sudah saya sampaikan dan di kesempatan kali ini juga ibu-ibu sudah menerima sedikit profil dari Yayasan Ad-Dawa. Yayasan Ad-Dawa bercita-cita ingin membangun sebuah pondok pesantren yang tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu ulumuddin, tidak hanya sekedar mengajarkan tahfidzul Quran kepada santrinya, tapi membekali santrinya dengan ilmu tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Yang mana nantinya mereka akan diajari cara pengobatan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sebelum mereka nanti lulus, mereka diwajibkan untuk berbakti kepada para ustadz, para kiai, mendampingi kesehatan mereka. Para ustadz, para kiai, para dai itu berdakwah pagi, siang, sore, malam, bahkan sehari itu ada yang 6 halakoh ini. Ba'da subuh, duha, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Sehari itu ngisi 6. Dan itu pindah-pindah keluar kota, keluar Jawa, keluar negeri. Mereka kayak tidak kuasa untuk menolak undangan mengisi pengajian dari jamaahnya karena mereka cinta dengan jamaahnya, mereka cinta untuk berdakwah. Tapi yang menjadi koreksi dan catatan besar kami adalah akhirnya mereka kurang memperhatikan kesehatan mereka. Terforsir. Tadi ustadz-ustadz yang kita tayangkan tadi, ini lahan Ad-Dawa yang sedang dibebaskan sekitar 7.000 meter persegi di exit tol Bawen. Alhamdulillah kita punya kesempatan. Oh, saya sebelah sana. Oh, Masya Allah. Permisi. Katanya biar masuk TV katanya. Sampai mana tadi? Kami punya kesempatan 2 tahun untuk membebaskan 7.000 meter persegi. Ramadan kemarin itu tahun yang pertama. Alhamdulillah, ya sesuai dengan rencana dan juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sudah terbayar separuhnya. Dan Ramadan ini adalah tahun kedua, nanti di bulan Agustus adalah deadline untuk melunasinya. Maka kami mengajak kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin dan ibu-ibu yang hadir di dalam kajian ini untuk turut berwakaf. Per meter perseginya Rp650.000 ya. Dan saya hari ini tidak bawa uang sebanyak itu. Silakan yang hari ini tidak bawa uang sebanyak itu bisa transfer, bisa QRIS, atau lembaran ini tadi bisa dibawa pulang untuk nanti panjenengan atau mencatat nomor HP kontak person yang ada di situ. Tolong uangnya diambil di rumah saya. Insya Allah teman-teman siap untuk mengambil. Di Ramadan ini bahkan nanti setelah Ramadan. Saya mau tiap bulan 1 meter untuk nyicil. Mungkin ini bulan April ya, mumpung awal bulan. April 1 meter, besok Mei 1 meter, Juni 1 meter. Nggak apa-apa, nanti biar teman-teman ngambil. Sekiranya panjenengan tidak bisa transfer atau QRIS. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, lokasinya sudah kami sampaikan dan juga ini juga ada foto drone-nya sekitar 300 meter dari exit tol Bawen, jadi sangat dekat dan sekarang akses masuk sudah kami buat, sudah ada pengecoran jalan dengan lebar kurang lebih 12 meter. Kami sudah mendapatkan izin dari PTPN, PT Perkebunan Nusantara yang di situ ada perkebunan kopi karena akses masuknya melewati situ. Akses masuk jalan warga hanya sekitar 2-3 meter lebarnya. Kami minta supaya bisa diperlebar, kemudian kami melobi ke PTPN Nusantara, di situ diizinkan untuk melebarkan jalan karena mau dipakai untuk fasilitas sosial, fasilitas umum yaitu Masjid Safar dan juga Pondok Pesantren Ad-Dawa. Sehingga dikasih akses 12 meter. Alhamdulillah. Sudah kita cor akses masuknya, cuman ya ini masih proses di mana kita membebaskan separuhnya, masih sekitar kurang 1,7 miliar. Jadi menjadi sebuah PR besar bagi teman-teman di Yayasan Ad-Dawa, bagi kaum muslimin secara umum, kalau kita peduli terhadap kesehatan para ustadz, para kiai kita. Tadi di video sudah disampaikan tentang para ustadz kita, guru-guru kita yang meninggal di usia muda. Ada yang sudah pernah datang ke KIS? Siapa? Ngisi kajian di sini. Di video tadi. Ustadz Tri Asmoro? Belum pernah? Udah pernah kan? Ustadz Tri Asmoro Kurniawan sudah pernah mengisi di KIS. Dan beliau wafat di usia 50 sekian. Artinya belum sampai 60 tahun. Ibu-ibu tahu sakitnya apa? Diabetes.
Dan itu beliau tidak menyampaikan sakitnya itu ke orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang tahu hanya keluarga, asisten-asisten, dan orang-orang terdekatnya saja. Misalnya saya, beliau itu kalau ke Semarang biasanya, ya boleh dibilang dari 100%, sekitar 60-70% itu lewatnya saya. Artinya saya menghubungkan supaya beliau mengisi di Semarang. Saya tuh sampai enggak tahu kalau beliau punya penyakit diabetes. Saya baru tahu sekitar 2 atau 3 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Pada saat saya datang ke Solo dan kebetulan ada beliau mau ketemu, beliau sedang terapi. Loh, beliau sakit apa? Loh, beliau kan sakit diabetes. La haula wala quwata illa billah. Jadi para ustadz kita itu seringkali menyembunyikan sakitnya, menyembunyikan capeknya, menyembunyikan letihnya karena cinta kepada kita. Maka kita harus membalas cinta kita kepada mereka dengan apa? Kita juga peduli dengan kesehatan mereka. Kemarin saya ini sedikit sharing ya. Karena memang saya bukan dari Yayasan Ad-Dawa tetapi dimintai bantuan dan saya benar-benar tersentuh ketika memang misi yang sangat mulia ini. Pada saat Ramadan pertama, Ramadan kedua saya merasakan rasa di kepala ini pusingnya la haula wala quwata illa billah. Di bagian belakang, kanan, kiri dan atas itu pusingnya minta ampun. 2 hari itu, Ramadan pertama sama kedua. Terus kami diajak rapat di base camp tempat Syekh menginap di Serondol itu. Setelah rapat, pada asar saya bilang, satu kepalanya pusing sekali. Diterapi sama terapisnya Ad-Dawa. Alhamdulillah ya hanya 10 menit, 15 menit, nggak diapa-apain ya, cuman di tangannya beginikan, kakinya beginikan, tengkurap, diginikan. Habis itu saya bisa merem. Ya tidur mungkin sekitar 10 menit, 15 menit. Habis itu bangun, pada asar itu. Jam 5, alhamdulillah kita perjalanan ke salah satu masjid untuk Syekh mengisi di situ di hari yang pertama. Sembuh. Loh, sakitnya kok hilang? Padahal kemarin saya rasakan 2 hari. Ya. Ustadz Fatan juga gitu. Ustadz Fatan di hari keberapa? Ke-5 atau keberapa? Itu merasakan, wah, ya pilek, ya pusing, ya segala macam. Alhamdulillah diterapi. Ya, nek bahasa Jawanya awalnya dingkok-engkok gitu, tangannya digenek ditindai, digini. Alhamdulillah sembuh. Tapi beliau juga dikasih madu. Kalau saya enggak, hanya digini gitukan aja. Maka sebetulnya ustadz-ustadz kita itu butuh tenaga yang kita sebut dengan tabib yang menyertai mereka. Maka nanti santri-santri Ad-Dawa sebelum lulus punya tugas, kalau nggak salah 1 tahun untuk berbakti ke para ustadz yang ada di sekelilingnya. Kamu mendampingi ustadz ini, kamu mendampingi ustadz ini, kamu mendampingi ustadz ini. Ko Stephen juga seperti itu. Ko Stephen meninggal karena apa? Asam lambung. Beliau punya asam lambung yang akut. Pada saat acara Hijrah Fest di Surabaya yang batal itu, kemudian beliau meninggal dunia dan dihantar oleh teman-teman satu perjuangan. Dan hari ini, ya bukan hari ini ya, pekan lalu beritanya, ya semoga Allah menjaga beliau ya, Ustadz Das'ad Latif sakit dan dirawat di Singapura. Jadi kayaknya beliau itu tidak pernah sakit, kayak biasa saja mengisi materi itu biasa saja. Karena memang mereka terbiasa menyembunyikan rasa sakitnya, menyembunyikan rasa sedihnya. Ya, maka ya kami mengajak pada ibu-ibu semuanya untuk berwakaf. Ya 650.000 rupiah. Mungkin saya kalau sekali tidak bisa, saya bisanya saya cicil 3 kali. Tidak apa-apa. Bulan April sepertiganya, Mei sepertiganya, Juni nanti sepertiganya. Tidak apa-apa, ibu-ibu nanti bisa mengisi form. Dan kalau ternyata ibu-ibu sudah mengisi di amplop itu, nanti saya masih butuh formnya lagi untuk komitmen saya supaya saya bisa nanti bisa transfer, bisa QRIS atau bisa menghubungi panitia. Kira-kira ada enggak ibu-ibu yang ingin berwakaf? Ada? Saya berharap ibu-ibu jamaah KIS bisa berwakaf satu persatu. Ya entah 1 meter, entah 2 meter, entah 3 meter. Harapannya besok kita bisa bertetangga di surga. Ya. Dan ya karena ini kajian KIS terakhir di bulan Ramadan ini. Besok sudah nggak ada lagi ya. Ya tadi sih saya berharap bisa dikumpulkan di sini. Tapi kira-kira Mbak Vita berkenan enggak misalnya dikumpulkan di sini meskipun tidak sedang kajian, mampir ngumpulkan di Nyamleng, kemudian nanti teman-teman jemputnya ke sini, kira-kira Mbak Vita gak keberatan ya? Mau mudik nggak Mbak? Oh enggak, mudiknya di sini aja. Oh,
Alhamdulillah Mbak Vita berkenan untuk sekiranya panjenengan nanti menyampaikannya ke Nyamleng, ke Mbak Vita, supaya nanti bisa dikoordinir dan teman-teman nanti bisa menjemputnya ke sini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu, karena nanti bagi yang berwakaf akan ada kenang-kenangan dari Yayasan Ad-Dawa. Kenang-kenangannya apa? Mushaf Al-Quran. Nanti kalau panjenengan mendapatkan mushaf, silahkan dibawa, dipakai, dibaca. Tapi kalau mushafnya tulisannya kok cilik-cilik, ra iso moco, diberikan pada orang yang dia rajin baca, supaya jenengan juga dapat pahala bacaan dia. Atau diberikan ke masjid-masjid yang di situ ada tadarus Quran, supaya nanti kalau Al-Quran panjenengan itu diserahkan di sana dan dibaca, jenengan juga dapat pahalanya lagi. Jadi sudah dapat pahala wakaf, kemudian kenang-kenangan Al-Qur'annya diwakafkan lagi, kan, Masya Allah. Ya, maka nanti bagi panjenengan yang berwakaf bisa menghubungi teman-teman panitia di sini supaya mendapatkan kenang-kenangan mushaf Al-Qur'an. Siapa kira-kira yang berwakaf? Boleh tahu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? 6. Ada lagi? 7. Yang tidak harus hari ini, bulan depan juga boleh. 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah. 3 bulan tidak apa-apa. Sepertiga bulan ini, sepertiga bulan besok, sepertiga bulan lusa. Tidak apa-apa. Ya. Nanti silahkan ya ibu-ibu tadi yang sudah angkat tangannya bisa menghubungi teman-teman dari tim Ad-Dawa. Saya berwakaf. Bukan terus minta kenang-kenangan, tapi tadi diinformasikan katanya dapat Al-Quran ya, gitu aja. Bukan saya minta Al-Quran. Kayaknya kan gimana toh, orang panjenengan yang memberi kok. Saya tadi sudah berwakaf atau saya komitmen berwakaf, tadi infonya dapat Al-Quran ya, gitu. Ya, nanti insya Allah teman-teman sudah mempersiapkan Al-Qurannya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan berdonasi, berinfak, bersedekah, berwakaf, dan wakaf boleh atas nama sendiri ataupun boleh atas nama orang tua. Orang tua saya sudah meninggal, Ustadz, dan beliau meninggalkan harta. Boleh tidak saya mengambil sebagian harta itu berwakaf? Boleh, karena itu disyariatkan. Rasulullah pernah ditanya sahabat dan beliau menjawabnya boleh. Dan itu pahalanya untuk panjenengan dan juga untuk orang tua. Yang dapat pahala dua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ad-Dawa, bagaimana kabarnya? Semoga rahmat, keberkahan, dan juga kesehatan untuk kita semua. Untuk yang saat ini tengah diberikan cobaan berupa sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat sakitnya. Dan bagi sahabat yang saat ini sedang sehat, semoga senantiasa menjaga kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbicara soal kesehatan, kenapa kita harus senantiasa menjaga kesehatan? Berdasarkan data yang dikutip dari publikasi Statistik Indonesia, pada tahun 2021 ada sekitar 27,23% masyarakat Indonesia yang memiliki keluhan kesehatan. Namun pada tahun 2022 naik menjadi 29,94% masyarakat Indonesia yang memiliki gangguan kesehatan. Itu artinya 3 dari 10 orang yang ada di sekitar kita mempunyai masalah kesehatan. Padahal pada tahun 2022 tersebut kita sudah bisa dikatakan merdeka dari pandemi. Membahas tentang menjaga kesehatan, Islam pun demikian. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Lalu mengapa agama Islam menyuruh umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan? Tahukah sahabat, Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada yang lemah. Dari hadis tersebut, tentunya kita tahu betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena apabila kita menjadi muslim yang kuat, muslim yang sehat, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan perbuatan baik, serta kita akan senantiasa diberikan nikmat dalam beribadah. Dan disinilah Jamaah Ad-Dawa Indonesia hadir dengan visi utamanya untuk senantiasa menjaga kesehatan ulama dan umat di negeri ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Ad-Dawa Indonesia.
Lokasi di Bawen ini menjadi suatu lokasi yang dirasa sangat strategis bagi Ad-Dawah Indonesia. Terlebih, lokasi kita tepat berada di samping jalan provinsi yang menghubungkan Semarang dan Surakarta. Dan bukan hanya itu, lokasi ini pun hanya berjarak kurang dari 200 meter dari pintu tol Bawen. Dan rencananya di sini pula nantinya akan dibangun pintu tol yang menghubungkan Semarang dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya hal ini menjadikan lokasi ini mudah diakses bagi siapapun, baik jamaah ataupun musafir yang ingin mengunjungi tempat ini, baik untuk beribadah maupun sekedar untuk beristirahat. Lahan seluas 7.000 meter persegi ini tentunya merupakan lahan yang cukup luas bagi Ad-Dawah Indonesia, karena di lahan inilah nantinya akan dibangun masjid dan juga pondok pesantren Tibun Nabawi yang siap melahirkan santri-santri sehat dan siap menjaga kesehatan ulama dan umat. Maka lahan ini insya Allah cukup untuk membangun bangunan masjid serta pondok pesantren Ad-Dawah. Dan di lahan inilah nantinya akan lahir generasi-generasi sehat yang siap untuk menjadi garda terdepan, yang senantiasa merawat, menjaga kesehatan ulama dan umat. Dan nantinya para santri di sini selain memiliki ilmu agama yang baik, mereka juga akan memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk mendampingi ulama-ulama kita dalam berdakwah agar senantiasa terjaga kesehatannya. Karena apabila umatnya sehat, ulama-ulamanya sehat, maka sudah pasti kemenangan akan mudah diraih oleh kita umat Islam. Jamaah, untuk proyek ini tentunya kita tidak bisa sendirian. Kita perlu jamaah untuk sama-sama berjuang guna melahirkan cita-cita yang mulia ini. Alhamdulillah, sudah setahun Ad-Dawah Indonesia telah berdiri. Ad-Dawah Indonesia telah menjalankan beberapa program untuk kesehatan umat. Di antaranya ada program Ruqyah Syar'iyyah. Selain itu, ada program outbound untuk menjaga kesehatan fisik umat. Lalu, ada program maintenance kesehatan para ulama dan juga aktivis dakwah. Dan ada program makanan sehat untuk santri kuat. Akan tetapi, program ini kita akui belum bisa berjalan dengan maksimal. Kenapa? Karena saat ini fokus kita masih terbagi antara pembebasan lahan dan istiqomah untuk terus menjalankan program-program kesehatan untuk umat ini. Alhamdulillah, setengah dari luas lahan ini telah kita bebaskan. Hanya tinggal setengahnya lagi. Progres pembangunan tahap 1 untuk membangun akses jalan ke lahan ini alhamdulillah telah selesai. Rencana kita selanjutnya setelah pembebasan lahan ini yakni insya Allah akan kita mulai untuk membangun Masjid Ad-Dawah. Masjid yang menjadi pusat kesehatan Tibun Nabawi. Masjid yang bukan tempat ibadah semata, tetapi masjid yang memiliki program-program kesehatan untuk umat. Maka sayang rasanya apabila kita melewatkan momentum ini. Peluang investasi akhirat sangat terbuka di depan mata sahabat semuanya. Hanya mulai dari Rp650.000 per meter. Jamaah telah memiliki investasi berupa tanah wakaf yang insya Allah pahala kebaikannya akan terus mengalir bagi kita, baik ketika kita masih hidup maupun setelah kita wafat nanti. Dan selain itu tentunya dengan bersama-sama kita dalam proyek ini sebagai bentuk kecintaan kita, kepedulian kita terhadap kesehatan para ulama kita serta saudara-saudari sesama muslim. Sehingga ketika kita kelak ditanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia tentang apa kontribusi kita untuk agama ini, kita memiliki jawaban yang salah satunya kita telah ikut andil untuk senantiasa menjaga para pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Salam hangat dari Ad-Dawah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dari kami cukupan sekian. Ustaz Fatan mau closing atau sudah cukup? Closing ya, saya kembalikan. Oh, doa. Ya, minta doa dari Syekh.
Tafadhol saya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهداية والرشاد، نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في كل أمورنا يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مهموما ولا مغموما إلا فرجت همه وكربته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بمنك وفضلك وجودك وكرمك أن تحقق آمالنا، وأن توسع رزقنا، وأن تفرج همومنا. اللهم اجعلنا في شهر رمضان من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإراد أهلنا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا متين. أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين الفائزين، وأعتق رقابنا من النار ووالدينا من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء. هذه أيادينا مرتفعة إليك وأنت الرحيم، فلا تردنا خائبين، ولا من بابك مطرودين، ولا من رحمتك يائسين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا وفرج همومنا وأصلح أولادنا وذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك، واجعلنا من أوليائك وأحبابك الذين أحببتهم وأحبوك، فشغلهم حبك عن حب غيرك ورضاك عن رضا خلقك. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وحبب إلينا الإيمان والعمل الصالح، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان
واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.